Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku yang selalu ibu cintai karena Allah dan yang selalu membuat ibu guru kangen sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kalian akan mendengarkan suara Ibu Heni. Semoga kalian suka mendengarkannya. Anak-anakku, sebelum ibu menyampaikan banyak hal, ibu ingin memastikan bahwa yang mendengarkan Ibu Heni adalah kalian anak-anak yang baik, adalah anak-anak yang terdidik, calon pemimpin masa depan yang hebat, calon penghuni surga Firdaus. Maka ibu yakin kalian insya Allah mendengarkan dengan baik, tidak sambil bermain-main, supaya saat masuk sekolah nanti dan ditanya oleh bapak ibu guru kalian bisa menjawab dengan baik. Baik anak-anakku, selanjutnya kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini Allah masih memberi izin kepada kita untuk bisa bernafas, bisa bergerak, makan, minum, dan lain-lain. Maka kita patut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam juga tidak akan lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat melakukan ibadah seperti yang kita lakukan saat ini. Anak-anakku, kita semua pastinya sangat sedih karena lama sekali kita tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah, tidak bertemu dengan bapak dan ibu guru, tidak bisa bermain bersama seperti yang biasa kita lakukan. Karena saat ini sedang ada wabah virus corona, sehingga mengharuskan kita berada di rumah saja supaya kita tidak tertular. Anak-anakku, ini adalah ujian dari Allah yang tetap kita harus sabar menghadapinya. Tetapi nak, Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun Allah memberi ujian, Allah juga memberi kebahagiaan yang lain. Misalnya, dengan adanya virus corona, ayah dan ibu kalian jadi lebih sering berada di rumah, menemani kalian belajar, menemani kalian bermain. Jadi, tetap harus bersyukur. Walaupun ada juga beberapa teman kita yang orang tuanya bekerja di rumah sakit, sehingga mereka tetap harus bekerja untuk membantu para pasien yang sedang sakit. Entah beliau sebagai dokter, entah beliau sebagai perawat, kita doakan semoga mereka tetap sehat supaya para pasien yang sedang sakit bisa tertolong dan Allah mengizinkan untuk pasiennya agar cepat sembuh dan sehat kembali. Anak-anakku, kita terus berdoa, minta sama Allah agar virus corona ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa kembali ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu dengan bapak dan ibu guru, bermain bersama, belajar bersama, dan insya Allah dengan kita banyak berdoa, pasti Allah mengabulkan permintaan kita, terlebih buat kita yang sholatnya tidak bolong-bolong. Begitu ya nak? Anak-anakku, tadi di awal ibu sudah menyampaikan bahwa kita patut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita harus menggenapkan ucapan Alhamdulillah itu dengan perbuatan yang baik. Misalnya, jika Allah sudah memberi kita tangan, maka setelah kita mengucapkan Alhamdulillah, kita harus berjuang untuk menggunakan tangan itu kepada hal yang baik-baik.
tidak untuk memegang HP terus dengan bermain game berjam-jam sampai lupa waktu. Jika kita gunakan tangan kita untuk main game terus, menggunakan jari-jari kita untuk mengetik, bermain game terus, maka kita sebenarnya belum bersyukur. Jadi ucapan hamdalah itu tidak bermakna apa-apa. Begitu juga dengan lisan kita. Jika Allah sudah memberi kita mulut, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, tetapi mulut kita gunakan untuk berbicara kotor, melawan pada orang tua, maka sebetulnya kita belum bersyukur. Dan ucapan hamdalah itu tidak akan punya makna apa-apa. Jadi nak, tandanya kita bersyukur itu kita dianjurkan untuk mengucap hamdalah dan selalu mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tangan untuk menolong, tidak untuk main game dan untuk memukul teman. Mulut untuk bicara yang baik-baik dan berzikir. Kaki untuk berjalan ke arah kebaikan. Nah, sekarang tentang bersolawat. Jadi nak, Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita agar kita sering bersolawat. Karena kata Nabi Muhammad bahwa siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan kebaikan 10 kali. Dan begitu seterusnya. Maka sering-sering bersolawat supaya kita selalu mendapat kebaikan dari Allah. Baik anak-anakku, sekarang kita mulai dengan materinya. Materi kita temanya adalah selalu bahagia dengan sedekah. Anak-anakku, sebelum masuk materi, kita akan kenalan dulu dengan kata sedekah. Apa sih sedekah itu? Sedekah adalah mengamalkan kebaikan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Nah, untuk lebih jelasnya dan kalian mudah memahami, Ibu akan perlihatkan video berikut ini. Mohon disimak dengan baik ya. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah Anda ketika sedang berjalan menemukan batu yang agak besar, lalu kemudian Anda menyingkirkan batu tersebut? Atau pernahkah Anda meminjamkan tip X pada seorang teman Anda yang sedang belajar? Jika jawabannya adalah ya, selamat, Anda sudah bersedekah kepada saudara Anda. Seringkali banyak orang memahami bahwa sedekah adalah persoalan harta, padahal sejak beratus-ratus tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada para sahabat bahwa sedekah tidak hanya memberikan harta yang kita punya, tapi juga hal kebaikan lainnya yang membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya sedekah berasal dari kata syidik yang berarti benar. Segala bentuk kebaikan yang dibarengi dengan kebenaran iman kepada Allah adalah sedekah. Seperti apa contohnya? Ini dia. Yang pertama, memberikan senyuman kepada saudara kita. Itu juga sedekah. Karena Rasulullah pernah bersabda, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, ucapan takbir, tasbih, dan tahmid. Rasulullah pun pernah bersabda, bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan memberi sebutir kurma pun sedekah. Karena jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaq alaih. Nah, tadi adalah sedikit contoh yang Rasulullah jelaskan dalam hadis. Saat di rumah Anda membantu ibu memasak, itu pun sedekah. Saat di jalan Anda membantu anak kecil menyeberang, itu pun sedekah. Beruntung sekali ya kita semua ini menjadi muslim. Jika hati kita terus nyantel ke Allah dan segala perbuatan memang dilakukan hanya karena Allah, maka segalanya akan terasa nikmat.
Oke, jadi jelaskan teman-teman, kalau sedekah itu gak cuma uang, tapi segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi, yuk sedekah. Dalam video tadi adalah contoh-contoh bersedekah. Jadi, jelas ya anak-anakku bahwa sedekah itu tidak hanya berupa uang saja, tetapi boleh dengan perbuatan baik yang semuanya diniatkan karena Allah saja, bukan karena ingin dipuji oleh orang, bukan karena ingin disayang oleh orang tua, bukan karena disayang oleh bapak dan ibu guru saja. Jadi semua perbuatan baik yang diniatkan karena Allah, insya Allah semua ada nilai sedekahnya dan berpahala banyak sekali. Anak-anakku, sekarang Ibu Heni akan memberi contoh tentang sedekah dengan harta. Contoh pertama, orang tua kita yang bekerja. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di perusahaan, ada juga yang bekerja sebagai pengusaha catering, pengusaha sepatu, pengusaha pakaian, atau apa saja selama itu halal, kemudian hasilnya diberikan kepada keluarga, itu juga namanya sedekah. Sedekah yang luar biasa. Kenapa? Karena semua keluarganya menjadi bahagia. Contoh kedua, kalian kan suka diberi uang jajan oleh orang tua. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, atau berapa saja. Lalu datang pengemis ke rumah kita dan diberikannya pengemis 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah, itu juga namanya sedekah. Sedekah yang luar biasa juga, karena sudah membuat orang lain atau pengemis itu menjadi bahagia. Selain itu, kalian juga suka memasukkan uang 1.000 rupiah ke dalam botol Aquagesmat kan, yang diniatkan untuk pembangunan Masjid Kampus Al-Marjan. Itu juga namanya sedekah. Nah, kalau yang itu namanya malah sedekah jariah. Kenapa sedekah jariah? Karena kalau kita menyumbang untuk masjid, kemudian masjidnya itu dipakai untuk banyak orang dan setiap hari digunakan, maka pahalanya akan mengalir sampai kita meninggal. Apalagi sedekahnya dilakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya 70 kali lipat dari bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Nah, anak-anakku, jangan pernah takut dengan bersedekah, walaupun kita dalam keadaan kekurangan, karena Allah akan memenuhi janjinya sesuai dengan firman-Nya dalam surat Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki sebaik-baiknya. Kemudian kata Nabi Muhammad juga, sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anakku, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ibu berdoa semoga kita tetap menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah dan selalu cinta, suka membaca Al-Quran, sehingga hati kita senantiasa dalam keadaan damai, bahagia, dan menerima dalam kondisi apapun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.